teoretik memang beda, tapi secara praktis ya, yang dimaksud sama. Artinya barangnya itu juga, boleh namanya beda-beda. Nah, cuma kalau kita melihat secara teoretik, argumentasinya beda-beda sebetulnya. Nah, tapi barangnya itu juga. Nah, di dalam literatur hukum, jadi kita sering melihat jadi unrehmatic dat ini itu ada kadang-kadang di dalam pidana kan wederrechtelijk het. Wederrechtelijk dat. Jadi ada unrehmatic dat, ada wederrechtelijk dat. Nah, kalau istilah pertama yang sering kita kena di perdata, kalau yang istilah yang kedua kita jumpai di saya mungkin saya mau menampilkan PowerPoint. Share screen ya, Prof. Pak Ersa. Silakan, Prof. Dibantu. Bagi penyandang disabilitas. Nah, sudah. Oke, saya sepakat saja soal itu. Mungkin. Nah, jadi kan cuma ada ada dua mainstream. Nah, jadi kan jadi mengalami divergensi lah, istilahnya ada dua arah yang berbeda. Kalau perbuatan melawan hukum dari yang diperdata, nah itu mengalami ekstensif lah, mengalami perluasan. Nah, sementara yang wederrechtelijk dat itu mengalami penyempitan. Nah, penyempitan. Contoh lah, kalau kita lihat kan, ini mungkin saya ulang juga nanti lah. Kalau di perdata, itu kan istilah hukum itu dulu diartikan sempit, legisme kan, cuma wit. Nah, lalu dalam putusan pengadilan mengalami perluasan reh. Nah, sementara misalnya kalau yang pidana lah, di pidana itu kan contohnya korupsi kan di pasal 2 ayat 1. Nah, itu ada perbuatan melawan hukum yang konsep di pidana itu. Nah, dulu kan diartikan formil dan material. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi yang materialnya itu dihilangkan, dihapus lah itu kan. Jadi yang dimaksud ya bukan diberi tafsiran lah, karena tidak ada kalimat apa kan, cuma perbuatan melawan hukum itu oleh MK ditafsirkan bahwa yang dimaksud hanya formil, karena katanya material itu bertentangan dengan legalitas, paham legalitas dalam pidana. Gini kan, pidana itu kan mengatakan bahwa dalam asasnya itu yang pasal 1 itu tidak dapat dipidana seseorang kalau tidak ada leg sebelumnya. Nah, tidak ada peraturan lah, nolum delictum. Jadi leg sebelumnya. Jadi kalau tidak ada undang-undang sebelumnya yang mengatur, maka tidak bisa dipidana. Nah, kalau perbuatan hukum material diadopsi oleh pidana, melanggar kan, karena perbuatan material itu kan suatu kepatutan. Kalau formil itu kan hukum yang di peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di kajian-kajian di perdata itu meluas lah. Nah, kajian di pidana itu menyempit ke arah formil. Nah, cuma yang menariknya lah, kalau kita mengkaji soal perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, itu penelusurannya, nah ditelusuri itu di perdata. Nah, coba kita ikuti alur dulu lah. Nah, jadi kan tadi disebutkan
memang pasal 1365 ini, nah ini saya kutip tulisan siapa itu lupa saya. Nah, kalau kita lihat di pasal 35 ini katanya perumusan pasal 35 itu lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Nah, jadi secara norma itu kan 1365 sudah fake gitu kan. Tetapi secara hukum dari substansi hukumnya ternyata 1365 itu tidak final seperti norma. Nah, tidak final. Jadi tidak final. Nah, sehingga di luar sana, artinya maksudnya di luar KUH Perdata, nah itu terjadi perkembangan yang pesat. Dan itu bisa dilihat pada putusan-putusan peradilan. Nah, itu termasuk soal yang konsep tadi kan. Kemudian apakah 1365 ini perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum ini masuk dalam hukum perdata atau ada bidang hukum tersendiri? Nah, menurut penulis ini ternyata kedudukan perbuatan melawan hukum itu di pertengahan abad ke-19 masuk ke bidang hukum sendiri. Nah, artinya tidak masuk dalam ranah perdata. Gimana maksudnya ini mungkin lah. Karena itu dikenallah ada kalau di Belanda onrechtmatig daad, kalau di Anglo tort kan tort. Dalam perdata, dalam hukum perdata itu jelas normanya tadi kan normanya itu masuk di bab tentang perikatan. Jadi tentang perikatan yang secara konseptualnya, nah normanya tadi ini berasal dari sistem Eropa kontinental. Nah, selain ketentuan pokoknya ada di pasal 1365, kemudian ada soal-soal bentuk-bentuk pertanggungjawaban. Nah, diatur juga mulai 1365 sampai 1380. Nah, rupanya ini yang tadilah yang saya jelaskan hukum itu. Nah, sini kan di apa namanya yang di perdata itu mengalami perkembangan. Dulu diartikan onrechtmatig daad, rehnya itu hanya melanggar undang-undang sama onwetmatig daad. Nah, kemudian dalam perkembangannya, nah itu terjadi perluasan. Nah, jadi terjadi perluasan. Nah, nanti juga kita melihat bahwa konsep perbuatan melawan hukum yang di perdata ini ada juga pengaruh pidananya. Nah, ini kan yang menarik. Ada pengaruh pidana. Nah, yang mana? Yang artinya pengaruh dari konsep pidana. Nah, sekarang kita lihatlah perkembangannya. Dulu yang namanya hanya legisme, hanya melanggar undang-undang saja. Nah, itu sering dipahami lah, diartikan hanya melanggar kaidah-kaidah yang tertulis. Jadi kaidah-kaidah yang tertulis itu misalnya lah yang sudah jadi melanggar hukum itu yang sudah dipahami orang itu melanggar hak orang lain. Nah, jadi hak orang lain dilanggar atau kewajiban hukum si pelaku. Nah, atau melanggar kewajiban hukum. Ini yang kedua nih. Jadi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif. Nah, karena mengalami perkembangan tidak hanya
yang tertulis saja, nah, maka diperluas. Ini yang masih perdata lah. Yang masih perdata diperluas dengan melanggar kaidah tidak tertulis, yaitu tata susila. Nah, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan hidup masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Nah, jadi kita pahami dulu bahwa perbuatan melanggar hukum itu jangan diartikan bahwa perbuatan melanggar hukum seperti yang ada di pidana. Tapi karena kalau di pidana menyempit, kalau di perdata meluas. Jadi meluas. Meluasnya itu diartikan bahwa dia bukan hanya pada undang-undang saja, wit saja, tetapi juga pemahaman reh itu termasuk kepatutan, nah, kaidah-kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Nah, kemudian lanjut saya selesaikan. Nah, tadi saya sebutkan ada pengaruh. Jadi kalau kita ini lihat lah. Nah, ada pengaruh pidana. Jadi kata-kata kesengajaan dan kelalaian itu, nah, jadi kesengajaan dan kelalaian itu ini pengaruh pidana sebetulnya, bukan dari perdata lah. Mana perdata tadi kita balik bentar. Oh, enggak saya tulis ya, yang 1365-nya. Nah, jadi adanya katanya, nah soal sini kan ada 3 hal lah, kesengajaan, kelalaian, nah itu konsep pidana. Tidak dikenal di perdata. Nah, sengaja berjanji, sengaja lalai berjanji. Dan ini masuk ke konsep perbuatan melawan hukum. Nah, konsep ini jadi saya ingin, ini kan di perdata tadi kan, bagaimana dengan penguasa? Nah, memasuki ke sini harus dimulai dari sini. Nah, bentar lah. Ada ya? Oh, enggak ada nih. Saya keluar dulu. Nanti saya masuk lagi lah. Bentar. Oke, Prof. Bentar. Bentar lah, saya mencari ada bisa kan? Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ini mau masuki penguasa. Pertanyaannya adalah, nah, tapi sebetulnya ada di, bentar lah. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah itu juga bisa dalam melakukan tugasnya, nah itu juga bisa bertindak secara perdata. Nah, ini kan pertanyaannya, karena tadi kan perbuatan melanggar hukum itu ada di ranah perdata. Pertanyaan, kalau penguasa mau dimasukkan bahwa sebagai termasuk dalam kaitan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, maka kapan pemerintah itu bertindak secara hukum perdata? Nah, disinilah yang menariknya lah. Lalu ini yang kita sajikan. Nah, ini ternyata tindakan-tindakan pemerintah itu, nah kalau kita lihat ini, nah kalau kita lihat, jadi ada bestur handelingan lah. Jadi ada Panwik ini mencoba mempetakan tentang tindakan pemerintah atau keputusan. Maka sebetulnya
yang tindakan itu, jadi kalau yang masuk ranah hukum itu yang di kanan. Nah, jadi keputusan pemerintah, jadi pemerintah itu pada dasarnya dalam melaksanakan tugasnya, nah dia adalah bertindak secara hukum. Ya, kalau secara ini pembagian lama lah, mungkin pembagian ini sudah apa yang dibagi oleh Panwik ini mungkin sudah ketinggalan. Karena ternyata hukum administrasi itu kan berkembang cepat. Bahkan kita sendiri, kalau kita lihatlah di Indonesia sendiri, ketika Undang-Undang 30 2014 itu lahir, nah itu membawa kegemparan. Nah, kegemparan adanya satu pasal yang diselipkan lah, pasal 87. Jadi ada pasal 87 di Undang-Undang 30. Nah, itu menggemparkan dan membingungkan. Nah, jadi membingungkan pihak pengadilan. Kenapa jadi membingungkan? Nah, karena kita pernah ada mahasiswa di S2, siapa namanya? Sekarang hakim di katanya di Semarang. Hakim Tun. Lupa saya. Saya tanya waktu itu tahun 2015, lah. 2015. Kata saya, apakah kita kan kalau memahami pasal 87 ini itu memperluas penetapan tertulis. Kan yang diadili Tun itu ini kan yang Sina, yang keputusan yang diadili oleh pengadilan Tun itu adalah penetapan tertulis. Nah, lalu tiba-tiba Undang-Undang 30 2014 itu memperluas bahwa ternyata penetapan tertulis itu, nah ini yang menarik dan membingungkan. Termasuk juga tindakan faktual. Ya, kalau di sini tindakan material lah, di mana? Tindakan material. Nah, kata Ibu itu sampai hari ini kita masih, maksudnya hari ini itu tahun 2015 lah. Kalau tidak salah 2015 2016 lah. Nah, sudah 2 tahun kan jalannya tuh, hampir 2 tahun. Nah, undang-undang yang pasal itu sampai hari ini pengadilan Tun hanya mengadili penetapan tertulis KTON. Nah, KTON tidak mengadili yang perbuatan material itu, perbuatan faktual. Nah, tidak mengadili. Nah, padahal pasal 87 itu mengatakan pasal 87 Undang-Undang 30 bahwa penetapan tertulis itu termasuk tindakan faktual. Nah, itu membingungkan. Dan ini kenapa jadi bingung? Karena ini konsep lama kan. Nah, jadi di dalam buku-buku lama kita, tindakan pemerintah itu karena ada di ranah hukum administrasi itu berupa tindakan hukum. Nah, tindakan hukum ini yang publik lah, tindakan hukum publik. Ini pembagian ekstrem, tindakan hukum enteren. Tapi yang ini enteren, ekstrem. Yang ini selesai sih nah. Nah, yang berkaitan tindakan hukum material selesai, coba lihatlah. Nah, yang kajian hukum administrasi yang ini terus ke bawah. Tindakan hukum terbagi 2, internal, eksternal. Nah, tindakan hukum ada privat memang yang eksternal. Nah, jadi dulu tuh kan apakah boleh pemerintah itu dalam hal-hal tertentu bisa melakukan tindakan perdata. Nah, dulu bisa jual beli kan, jual beli. Tapi ternyata di Perpres 16 2018 itu tidak dimungkinkan lagi saya lihat. Nah, kalau tidak namanya penunjukan langsung gitu kan. Nah, kalau dulu kan jual beli bisa kan tindakan perdata dalam hal tertentu dan itu nilainya di bawah 50 juta dulu kan. Nah, sekarang sudah tertutup. Kalau jadi hampir berada posisinya semua di tindakan hukum administrasi. Nah, ini posisinya. Nah, ini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi kan kembali dulu lah bentar. Nah, kapan pemerintah itu kan sengaja
lalai. Itu kan pemerintah dalam kualitas perdata. Kualitas perdata. Karena kalau jadi kalau misalnya gini kan lah, kalau pemerintah dalam kualitas hukum administrasi itu kan tidak dikenal yang dualing bedrock itu, tidak dikenal. Yang dikenal dualing itu kan itu kalau orang per orang kan terpaksa kan, dipaksa, dualing, keliruan misalnya. Yang ini karena di sana berlaku asas permudian panreh matek. Jadi pemerintah itu kuat itu kan. Apa yang dilakukannya sudah sangat hati-hati. Tidak ada yang tidak hati-hati. Bahkan pendidikan pemerintah itu kan sudah sudah disusun sedemikian rupa bahwa mereka yang menduduki jabatan yang bisa bertindak keluar, artinya membuat keputusan itu kan itu eselon 3. Nah, eselon 2 aja, eselon 4, nah itu kan tidak ada, apalagi staf. Jadi eselon 3, orang mencapai, eselon 2 lah, eselon 3 pun hanya terbatas. Kepala dinas itu kan eselon 2, jadi yang bisa membuat mengeluarkan izin misalnya, itu eselon 2. Coba bayangkan, mereka yang bekerja di pemerintahan, itu bisa sampai ke eselon 2, itu dalam proses pendidikan. Jadi pengalaman yang lama, pendidikan yang panjang, pendidikan jabatan maksudnya nih. Pengalamannya di pemerintahan lama, maka dalam tindakan-tindakannya itu tidak ada yang sengaja atau lalai. Tidak dikenal. Nah, lalu pertanyaannya di sini, kapan bisa kita menerapkan lalu ketentuan-ketentuan yang diperdata ini diberlaku untuk ini yang diperdata. Nah, sengaja itu apa? Ini sengaja kan. Ini saya kutip yang diperdata nih ya. Nah, lalai apa? Nah, ini konstruksinya. Nah, jadi sebetulnya tidak dikenal. Jadi pemerintah itu tidak bisa tidak dikenal, ditipu. Kalau kita mengeluarkan izin, kalau jadi izin dikeluarkan karena kita merasa ditipu. Nah, tidak ada. Atau karena kita dipaksa, tidak dikenal. Wah, pemerintah itu kan kuat. Nah, jadi lalu kapan dia kalau dikenakan perbuatan melawan hukum seperti konsepnya pidana ya, perdata tadi. Nah, lalu ada jadi konsepnya diambil, tapi melakukan modifikasi lah. Ya, jadi memang tahun 901 itu yang melawan hukum itu tetap dengan sesuatu hak. Nah, lalu tahun 24 itu mengalami tambahan tadi kan kewajiban hukum. Ada putusan-putusan pengadilannya lah. Ini, tapi saya Nah, lalu tambahannya di tahun 71 Mahkamah Agung menambah yang kepatutan itu. Nah, selain yang hak dan kewajiban hukum si pelaku, juga melanggar undang-undang dan kepatutan dalam masyarakat. Nah, kenapa jadi soal ini harus perhatian? Karena gini kan, dalam negara hukum, ini konsep hukum administrasi lah. Nah, dalam negara hukum, ketika pemerintah melaksanakan tugasnya, kemudian merugikan hak orang lain, jadi wewenang itu kan wewenang hak publik. Lalu di hadapannya ada hak perdata, hak agama. Nah, dengan perbuatan lalu rugi, maka hukum mengatakan kalau itu diminta ke pengadilan tidak ada alasan. Nah, untuk tidak bisa. Nah, itu. Jadi itu namanya konsep perlindungan hukum lah. Jadi ada dalam hukum administrasi itu perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan penguasa. Nah, memang dikembangkan lah seperti di beberapa negara ada namanya citizen lawsuit. Jadi ada mungkin lah citizen lawsuit ini ada mungkin penguasa itu
ya kurang apa namanya, dalam memerintah itu ya walaupun hati-hatilah kata-kata, atau nah ternyata dalam penyelenggaraannya itu merugikan. Misalnya lah, kita seringkali kan, jadi saya ingin mengatakan gini, pemerintah itu pada awalnya, jadi pada awalnya pemerintah itu diadakan itu kan untuk menjaga keselamatan rakyat, ya kan, untuk melindungi dan menjaga, karena itu ada solus populi, supreme leg, apa satunya lagi tuh? Hukum, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya pada awalnya pemerintah itu diadakan, adanya pemerintah itu pada awalnya adalah untuk menjaga masyarakat. Ini yang belakangan yang soal kesejahteraan lah. Nah, jadi pada dasarnya, maka apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada orang rugi, ada orang korban, maka tidak boleh menutup kemungkinan rakyat itu mengklaim. Nah itu dibuka, tidak ada alasan. Nah lalu boleh. Nah ini masih citizen lawsuit ini murni di mana, di hukum administrasi lah. Nah gugatan warga itu tanpa harus bayar kerugian. Nah, bayar kerugian. Nah, kemudian petitumnya, tuntutannya itu hanya ingin regulasi, perbaikan regulasi dari pemerintah akibat kelalaiannya tadi, masyarakat rugi. Nah, jadi mungkin itu kaitannya tadi lah dengan kasus, misalnya kasus banjir lah. Jadi apapun yang terjadi, bencana alam kah, bencana buatan kah, bukan, atau itu kalau rakyat rugi, rakyat itu pada ajalinya itu kan, pada asalnya pemerintah itu melindungi orang bernegara itu kan, lalu ada pemerintahan untuk menjaga keselamatan. Kalau terjadi masalah dengan rakyatnya, itu kewajiban pemerintah untuk mengatasinya. Nah itu secara material lah, tidak. Nah lalu diwujudkan dalam bentuk formel. Maksudnya formel itu ada aturan. Ini harus dilakukan, ini harus dilakukan dengan kelalaian. Jadi tanpa, sebetulnya misalnya gini kan, kalau ada jembatan, tiba-tiba jembatannya hancur, tanpa hancur, kemudian ada korban. Nah itu pemerintah bertanggung jawab itu. Kalau di Belanda itu kan, yang kalau kasus kapal, kemudian kapal itu tertabrak tongkat apa yang di bawah air, nggak kelihatan kan? Nah siapa tahu, mana tahu pemerintah. Nah itu pemerintah digugat ganti rugi. Karena pada dasarnya pemerintah itu kan, tapi ya kalau citizen lawsuit-nya tidak ada ganti rugi. Nah kalau gugatan PMH itu yang perdata tadi intinya kerugian. Intinya kerugian itu. Jadi bayar ganti ruginya, karena tuh kajian tentang kerugian. Jadi kerugian di hukum perdata itu kan sangat lengkap. Rugi material, rugi imaterial, ruginya sesuatu yang diharapkan, ruginya yang real, dan lengkap itu. Rugi yang dapat dinilai dengan dengan rupiah misalnya. Nah, tapi kalau citizen lawsuit ini itu hanya untuk bahwa pemerintah digugat supaya memperbaiki cara pemerintahannya. Nah, sekarang bagaimana posisi yang PMH kita? PMH kita ini kuat munculnya itulah kalau di Undang-Undang 586 di penjelasan kan disebut, di penjelasan menyebut bahwa di Undang-Undang 586 bahwa yang
pengadilan TUN hanya mengadili penetapan tertulis KTON. Nah, perbuatan melawan hukum, perbuatan lah yang perbuatan. Nah, itu diadili oleh pengadilan negeri. Nah, itu disebut di penjelasan dan ada di putusan-putusan pengadilan. Jadi kalau dalam bentuk perbuatan konkret, karena tadi saya katakan ajaran hukum administrasi di awal itu melihat bahwa perbuatan itu bukan ranah hukum administrasi. Nah, ternyata dalam perkembangan banyak tindakan-tindakan konkret lah, tindakan-tindakan konkret pemerintah itu mempunyai implikasi kerugian berakibat hukum pada rakyat. Nah, misalnya kan kalau dulu kan selalu di buku itu memotong pita. Nah, apa tindakan konkret dari pemerintah? Oh, memotong pita. Itu kan dulu. Nah, sekarang kan tidak. Sekarang ada pemerintah di jalan, nah, tanpa surat gitu kan. Tapi sudah diberi kewenangan. Kewenangan bahwa kalau ada kaki lima yang berjualan di lahan publik, yang berjualan yang tanpa diizinkan, nah itu langsung ditertibkan lah, istilah tertibkan. Nah itu tindakan perbuatan itu kan, perbuatan tindakan. Nah karena itulah kita coba lihatlah. Jadi kalau kita lihat begitu Undang-Undang 30 2014 ini membingungkan, akhirnya keluar Perma 2/19. Nah, yang menindaklanjuti Undang-Undang 30. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini kan di dalam Perma itu, oh ini bukan. Ini memang kalau kita lihat juga dari pasal, jadi di Perma itu menyalin pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 30. Nah, kemudian disalin oleh. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa Perma 2 itu menindaklanjuti ketentuan di Undang-Undang 30. Nah, dia mengatakan dulu kan tindakan pemerintah Bestuurhandelingen itu, nah perbuatan yang konkret ini tidak masuk. Nah, sekarang coba perhatikan nih kan. Tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret. Nah, materi adat, Wetlikhandelingen lah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi jelas. Nah, sekarang yang kriterianya sederhana daripada yang diperbuatan melawan hukum. Jadi sederhana bertentangan dengan peraturan perundangan. Nah, dan ini yang kedua, ini yang hukum tidak tertulis nih. Yang kepatutan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi sebetulnya bahasanya dirubah. Jadi kalau 1365 itu pengembangannya kan melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum si pelaku, kemudian bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan kepatutan. Nah, sekarang ini bahasa nih di dalam di dalam Perma 2 ini bahasa undang-undang hukum administrasi. Jadi yang perbuatan yang digugat itulah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ini formel. Nah, kalau yang material itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Nah, tetapi ternyata sebetulnya ini kan jangkauan atau ruang lingkup asas-asas pemerintahan yang baik ini kan luas. Jadi apapun yang merasa kita, maksudnya gini kan lah, ada sesuatu yang semestinya dilakukan pemerintah tidak dilakukan,
merugikan. Nah, asas kepatutan. Jadi yang sepatutnya. Jadi kalau dalam bahasa ini yang dekat ini terjemahannya bahasa Belanda, bukan bahasa, ini kan bahasa Inggris nih. Ini kan general principle good administration. Nah, padahal yang tepat itu kan alchem ini begenslen behorlik pan bestur. Jadi kalau yang bahasa Inggris kan good, nah, kalau yang bahasa Belanda behorlik. Nah, jadi ini sebetulnya yang tepat itu patut. Nah, tapi karena sudah undang-undang mengatakan baik yang digunakan, jadi maksudnya itu bahwa ini kepatutan. Jadi ini hukum tidak tertulis. Nah, dalam perkembangan hukum administrasi ternyata yang asas pemerintahan yang baik ini ditulis. Nah, ditulis. Padahal asal mulanya ini hukum tidak tertulis. Nah, tapi kita anggap ini memperluas. Kalau yang ditulis ya sudah peraturan perundang-undangan kan yang tertulis. Jadi kalau melanggar peraturan perundang-undangan yang tertulis jelas. Sedangkan yang kedua ini melanggar peraturan yang tidak tertulis tentang kepatutan, kehati-hatian, kecermatan. Ada yang di asas pemerintahan yang baik. Nah, itu yang dilanggar lah. Nah, ini konsepnya perbuatan itu juga diperluas. Jadi pada tuntutan itu pengadilan lah kita ada tuntutan untuk melakukan tindakan, ada tuntutan tidak melakukan tindakan, ada tuntutan tidak menghentikan tindakan, lalu ditambah ada rehabilitasi dan ganti rugi. Nah, saya menyampaikan ini artinya kita tidak persis sama di PMH Perdata, tapi juga kita tidak bersama di Citizen Law Suite. Nah, kayaknya kita berada di tengah-tengah. Nah, konsep kita perbuatan melanggar hukum oleh penguasa itu berada di tengah-tengah antara PMH di Perdata dengan Citizen Law Suite yang banyak dipahami orang di beberapa negara. Nah, ini saja yang saya kemukakan lah. Mungkin bisa kita kembangkan dalam diskusi berikutnya. Nah, terima kasih. Silakan moderator. Baik, terima kasih Profesor Muhammad Hadin Muhjat atas pencerahannya, dan juga ini banyak sekali sebenarnya yang dapat didiskusikan terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Sebenarnya Prof, salah satu pertanyaan yang dari dulu itu mengganggu saya ini Prof, apakah sebenarnya dengan dengan beralihnya prosedur lah ya istilahnya seperti itu, mengajukan PMH oleh penguasa ini ke pengadilan tata usaha negara dibanding ke pengadilan negeri, apakah itu sebuah kemajuan Prof atau malah sebuah langkah mundur kalau menurut Profesor? Apalagi tadi kan disebutkan kalau citizen lawsuit itu kan lebih kepada perbaikan untuk penguasa, dalam hal ini pemerintah, untuk lebih baik ke depannya tanpa kemudian adanya ganti rugi. Apa benar seperti itu, Prof? Atau bagaimana? Ya, kalau dilihat dari sudut hukum perdata, kemunduran. Nah, tapi kalau dari sudut gugatan warga, citizen lawsuit, kemajuan. Karena dulu perbuatan itu kan dulu kan tindakan pemerintah itu kan terbatas penetapan. Nah, ketika dipahami juga termasuk perbuatan. Nah, lalu bingung, Kak. Maka pemerintah juga melakukan perbuatan. Oh, masukkan saja ke perdata. Nah, di perdata itu kita perhatikan cara merumuskan. Jadi maksudnya merumuskan itu cara mengadili, beracara itu. Nah, materinya itu hukum administrasi, tapi hakimnya hakim perdata. Nah, hakimnya hakim perdata. Lalu cara cara mengadili dan cara memutus di perdata. Nah, sehingga seringkali tidak memenuhi harapan para gugatan. Nah, contohlah yang kasus-kasus, misalnya kasus kebakaran hutan. Nah, dalam kasus kebakaran hutan, ketika orang minta ganti rugi, yang menggugat pemerintah kan toh. Nah, itu
apa namanya yang di Hakim Perdata. Jadi ada gugatan kebakaran itu 2. Yang di Kalteng itu kan di TON. Yang di Riau itu di Hakim Perdata. Nah, lalu memang ini kan ganti rugi besar. Nah, tapi di Hakim TON, yang gugatan Hakim TON, jadi kalau ganti rugi, putusan itu konsentrasi kepada nilai. Tapi kalau ke TON, itu konsentrasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini kan, misalnya kita tiap tahun langganan banjir. Dan itu selalu rugi. Pemerintah kita selalu berdalih, oh ini musibah. Nah, musibah. Padahal bukan musibah. Ini anggapan saya. Ada yang rusak. Jadi alam itu ada yang rusak. Lalu terjadi banjir. Nah, lalu kita minta menggugat pemerintah untuk melakukan langkah-langkah. Gimana supaya tidak ada banjir? Ini kan soalan. Nah, kita bukan minta ganti rugi. Kalau minta ganti rugi, kita kan pada saat itu sedang mengalami banjir. Nah, lalu ada kerugian. Nah, tapi itu kalau yang angkanya besar, itu kan di perdata. Nah, kalau yang kita ingin melakukan langkah-langkah, lalu kita ke TON. Nah, jadi kita pengadilan, tapi yang di Mahkamah Agung lah. Kalau di TON, kemarin TON Jakarta saya lihat juga tidak dikabulkan. Yang di Mahkamah Agung diputus, diterima gugatan warga. Nah, warga diterima dengan mengeluarkan banyak kebijakan. Harus melakukan ini. Dan ternyata tidak ada ganti rugi, saya lihat. Nah, jadi memang ada minus plusnya. Nah, kalau perluasan ini. Nah, saya mengharapkan ginilah. Ketika ini pengadilan TON diberi kewenangan untuk mengadili perbuatan melanggar hukum, maka kita berharap hukum administrasi itu berkembang lewat putusan pengadilan. Jadi hukum administrasi jangan lagi berkembang lewat undang-undang, lewat hukum tertulis. Nah, kita menghendaki banyak putusan-putusan pengadilan yang lebih maju. Kita kemarin lah misalnya itu yang di mana tuh jembatan itu sudah orang mengatakan nih jembatannya sudah tuhana. Tapi pemerintah sepertinya tidak, entah akan disampaikan atau tidak, akhirnya jembatannya hancur, nah, orang meninggal. Nah, itu kewajiban pemerintah. Nah, saya menghendaki harus ada yang menggugat ke TON. Nah, anggap itu musibah misalnya ke TON, lalu pemerintah tuh hati-hati. Nah, sama setuju juga dengan banjir nih. Nanti kalau ada pertanyaan banjir saya bisa cerita. Oke. Baik, terima kasih Prof. Sebelum saya lanjutkan lagi nih, silahkan kawan-kawan jika ingin bertanya langsung. Ya, Pak Miss Pansyah, silahkan Pak Miss Pansyah. Kawan-kawan sekalian, Miss Pansyah. Permisi minta hendak bertakun dulu kan jam 3 mengajar. Nah, bisa permisi Pak Miss Pan lah. Nah, ini tadi aku terpaksa kuliah jam 2, aku indur ke jam 3 karena hendak 4. Nah, hendak mendengar. Selamat sore, Bapak Ibu dosen, mungkin dari luar juga alumni, mahasiswa segala macam ya. Yang hendak diajar nih PMH aja nih, nah yang jam 3 nih, nah, tapi dalam konsep perdata ya. Baik, Prof. Adin, lawas karena kita ketemu ya, malum karena COVID ya, lewat udara aja kita ketemu ya. Punya boba bang, paksa pendetahan aja nah. Baik, kalau saya tangkap tadi konsep PMH ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya kan sama, cuma subjeknya yang berbeda, ya kan? Kalau konteks perdata kan yang digugat individu kan? Ya, individu atau badan hukum ya, misalnya perusahaan yang mulai pencemaran ya kan, itu kan masyarakat menggugat ya. Tapi ini pihak yang digugat ini adalah pemerintah ya kan, penguasa ya, yang ketika dia menjalankan wewenangnya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Ya kan gitu kan, intinya seperti itu ya kalau saya nggak salah tangkap ya, dalam menjalankan wewenangnya ternyata pemerintah itu bisa saja melakukan satu perbuatan atau tindakan yang akibatnya merugikan. Nah, lalu
dalam perkembangan tadi dikatakan bahwa itu sekarang dibawa ke TUN ya. Nah, karena yang menjadi objek gugatan itu kan kebijakan pemerintah kan, kebijakan pemerintah ya. Nah, jadi saya tangkap tadi dalam citizen apa tadi? Law apa tadi? Ya. Oh ya. Jadi yang namanya ganti rugi dalam konsep itu tidak ganti rugi dalam arti material dan imaterial ya. Konsepnya itu adalah menggugat pemerintah membaiki regulasi atau membuat regulasi kalau regulasinya nggak ada ya, atau mengganti yang ada agar tidak akan terjadi lagi kerugian di kemudian hari. Kira-kira itu kan Pak Hadin? Supaya aku kada salah tangkap nih. Nah, jadi itu yang cerita di TUN. Tidak ada cerita ganti rugi. Kalau citizen lawsuit itu maksudnya. Tapi jadi, ternyata di Perma 2 itu tambah jadinya. Dapat ditambah pemerintah memberikan ganti rugi terhadap material terhadap masyarakat yang dirugikan. Dimungkinkan. Tapi ganti ruginya kecil 5 juta kah kalau tidak salah batasnya. Oh. Jadi di kita nih menengah-nengah gitu kah? Ya, menengah-nengah. Menengah-nengah nih di bedah kita nih, menengah-nengah nih. Jadi ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa itu tidak semata-mata urusan ganti rugi secara material. Kan gitu kan konsepnya ya. Nah, bisa dalam bentuk perbaikan regulasi atau pembuatan regulasi ya. Nah, sedangkan konsep perdata 1365 itu kan karena Anda melakukan satu perbuatan di mana perbuatan itu Anda lakukan karena salahnya telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka Anda wajib mengganti kerugian, kan begitu konsepnya ya kan. Nah, jadi Anda wajib mengganti kerugian karena salahnya Anda telah merugikan orang lain. Nah, sekarang begini. Nah, kalau misalnya masyarakat ini tidak menghendaki, maksudnya perbaikan regulasi itu ya biar aja lah urusan pemerintah. Cuma rumahku hanyut, kabunku hancur. Nah, ini kayak pakai sahnya nih. Nah, kan itu nih persoalannya kan. Kayak pakai sahnya kayak banjir semalam kan. 2 minggu rumah terendam, kulkas rusak, TV rusak. Ya kan. Nah, berarti masyarakat ini kan menghendaki ganti rugi itu secara material. Ya. Nah, perkara kemudian karena pemerintah mulai drainase ke Morok itu urusan pemerintah aja. Masa aku tahunya TV-ku rusak, sepeda motorku rusak. Nah, lalu masyarakat ini hendak minta ganti rugi. Kan begitu, lalu masyarakat yang hendak minta ganti rugi ini menggugatnya itu berarti harus membawa ke pengadilan negeri, gitu kah? Ya, apakah itu harus membawa artinya kalau untuk mencari ganti rugi itu jalannya ke TUN kayaknya ini awam nih, yang bahasa Banjarnya awam nih dapat ganti rugi kan, walaupun dapatnya ada beberapa juga dapatnya ya kan. Nah, lalu masyarakat ini membawa kasusnya itu ke pengadilan negeri. Berarti dasar gugatannya ya PMH ya kan? PMH yang 1365 ya, 1365 ya dasar gugatannya karena untuk ingin mendapatkan ganti rugi. Memang ada kita lihat contoh kasus ya, kayak di Kalteng itu apa yang pemerintah dinyatakan PMH karena melakukan kebakaran hutan. Ya kan? Nah, itu kayak apa tindakannya? Putusannya apa? Itu kemarin tuh di mana dibawa ke di pengadilan negeri atau TUN? Aku kada terlalu mengikuti kemarin itu. TUN ya. Bukan ke pengadilan negeri. Bukan pengadilan negeri. Bukan. Bukan ke pengadilan negeri. Tetapi bisa kan masyarakat konsepnya itu minta membawa ke pengadilan negeri dalam rangka untuk menuntut ganti rugi, bisa? Nah, bisa. Jadi kan yang ingin saya coba lihat putusan. Ada putusan yang kebakaran juga, tapi yang menggugat pemerintah, karena kan pemerintah boleh mewakili yang korban kan itu. Lalu pemerintah itu yang di Sumatera kan, di Sumatera pemerintah mewakili masyarakat menggugat kebun sawit kah? Ya, menggugat perusahaan. Ya, perusahaan kebun sawit rasanya. Nah, minta ganti rugi kan, diganti rugi itu di perdata. Itu pemerintahnya yang mewakili masyarakat. Ya, pemerintah mewakili masyarakat. Perusahaan sawit. Menggugat sawit. Nah, kebakaran hutan. Tapi ini masyarakat yang menuntut pemerintah minta ganti rugi. Kayak misalnya kasus banjir misalnya. Ya. Jadi kalau saya memahami ya sama kan. Jadi maksud saya kalau kita tetap aja kalau kita minta ganti rugi yang besar itu ke perdata. Ke hakim perdata. Tapi kalau kita kerugian kita hendak minta perbaikan cara berpemerintahan di TUN.
Karena apa? Karena TUN terbatas mengganti ruginya. Tidak seperti yang di perdata. Kerugian real. Kerugian real. Berarti sebenarnya pilihan bagi masyarakat kalau begitu. Nah, yang sebagusnya dibuktikan dulu bahwa dia lalai itu kan di TUN dulu. Nah, jadi putusan TUN dipakai untuk perdata. Jadi tunakan dulu, dapat putusan itu lebih mudah menggugat ganti rugi secara perdata. Ya. Kira-kira itu Pak Hadin? Ya, menurutku itu, Bang. Terima kasih. Ya, sudah cukup aja. Terima kasih. Ya. Memang terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ini, kita sendiri di tatanan akademisi, saya sendiri masih bingung sekali ini, Prof. Apakah memang ada jalur nanti setelah TUN misalnya, setelah di PT-UN kan, lalu kemudian diperdatakan kembali untuk kemudian mendapatkan kerugian tadi, rumah hanyut dan lain sebagainya, yang tentunya lebih dari 5 juta gitu kan duitnya, uangnya, kerugiannya. Baik, selanjutnya silakan Pak Mismansyah. Ya, terima kasih Ros ya, Ibu Lena Hanifah. Saya tidak bertanya, ini hanya menambahkan saja dari yang dijelaskan oleh Prof dari sudut pandang hukum pidana. Saya sepakat dengan yang disebutkan oleh Prof Hadin ya, bahwa sebenarnya hukum pidana ini juga mengintrodusir dari ajaran melawan hukum dalam hukum perdata. Ya. Nah, cuma melawan hukum dalam hukum pidana ini ya, yang ada dalam Undang-Undang Tipikor khususnya, kebetulan tesis ulun dulu tentang itu Prof ya, dan alhamdulillah jadi buku ini kemarin ya. Nah, itu ulun kumpulkan jurisprudensi dua aliran. Jadi melawan hukum itu di dalam hukum pidana itu adalah melawan hukum formil dan material. Nah, materialnya ini ada dua Prof, yang ada dalam undang-undang yang dinyatakan oleh MK ya, yang dimaksud dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 itu yang kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi penjelasannya, walaupun mungkin jadi ada juga sebenarnya perdebatan juga ketika penjelasan itu apakah norma atau tidak kan itu. Nah, cuma kan kita tidak masuk di situ. Nah, maksud saya adalah bahwa yang dimaksudkan oleh penjelasan pasal 2 ayat 1 itu dalam ajaran melawan hukum material itu dalam fungsi positif, mempidana. Nah, mempidana ketika nilai-nilai menurut masyarakat ini yang kemudian dalam hukum pidana ini kan tidak boleh kemudian istilah kita itu mempidana orang tidak sembarangan kan itu. Jangan sampai ini yang disebutkan bahwa bertolak belakang dengan asas hukum pidana, asas legalitas, karena kalau diserahkan ke masyarakat siapa yang menentukan? Ini yang tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, cuma dalam hukum pidana dikenal juga istilah untuk kemudian dalam ajaran melawan hukum materi dalam fungsi negatif untuk istilah kita membebaskan. Nah, akan ada alasan penghapus pidana di mana ada alasan pemaaf dan ada alasan pembenar. Nah, ini alasan pembenar. Alasan pembenar tetap Prof ya. Tetap itu kemudian dijadi rujukan, bahkan itu berdasarkan ini juga ke perdata juga ketika Ares Cohen Lidenbaum 1919 yang kemudian digunakan. Dan itu digunakan dari jurisprudensi Mahkamah Agung mulai tahun 1965. Kasus masuknya adalah ketika kasus Muhammad Ocodana Atmaja yang kemudian dinyatakan untuk bebas karena istilahnya memenuhi istilah kita itu hilang sifat melawan hukumnya yang material dalam fungsi negatif. Nah, cuma Mahkamah Agung ada menyebutkan patokan itu apa kepentingan masyarakat dilayani, negara tidak rugi dan dia tidak mengambil untung. Nah, itu yang menjadi patokan dasar untuk kemudian membebaskan. Jadi yang untuk membebaskan tetap berlaku dalam hukum pidana atau dalam terutama hukum pidana lah secara umum. Jadi yang tidak berlaku adalah ketika yang mempidana orang dalam pengertian material dalam fungsi positif. Itu saja Prof yang saya tambahkan. Ya. Terima kasih Pak Mismansyah. Prof Hadin ada tanggapan dulu atau kita terus dulu ya Prof Hadin ya ke selanjutnya. Ya, ke penanggap selanjutnya ini ada Ibu Yulita dari Perkumpulan Saraba. Silahkan Ibu Yulita. Ibu Yulita ini adalah seorang aktivis lingkungan ini Prof. Silahkan Bu. Buka Ania, barengan dibuka tuh. Oh iya. Bu Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Prof Hadin. Ya. Terima kasih Ding Dr. Lena.
Kami dari Perkumpulan Saraba, Pak. Itu Serikat Adat dan Budaya Hulu Sungai. Nah, jadi selama ini kami mengamati juga walaupun dari jauh, Pak lah. Di Kaltim itu kami 10 tahun, Pak, beraktivis di Kaltim. Kebetulan di sana ada gugatan Jiwa Samarinda menggugat, Pak. Mungkin pernah dengar, Pak? Ya. Samarinda menggugat. Jadi di situ kawan-kawan Jatam, Walhi dan lain-lain bergabung mewakili masyarakat di Samarinda yang setiap tahun terkena banjir. Nah, gugatannya waktu itu dimenangkan, Pak lah. Jadi cuman hasilnya jadinya cuman 1 pickup berkas AMDAL, Pak. Karena dianggap akibat izin-izin yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan tata ruang, akhirnya mengakibatkan Samarinda itu menjadi banjir. Nah, saya melihat di sini masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Walaupun menang gitu ya. Menang. Dapatnya 1 pickup, Pak. Bahkan kami waktu itu urunan untuk membayar fotokopi ini, Pak. AMDAL ini kan karena dibilang tidak transparan, jadi hasilnya cuma bahwa AMDAL ini boleh difotokopi. 1 pickup itu, Pak. Nah, sekarang saya menyoroti masalah banjir di Kalsel, Pak. Ini kan saya tidak tahu ada gugatan kawan-kawan ya tentang banjir di Kalsel itu. Ada satu yang saya soroti dari slide-nya Bapak tadi adalah kita tuh sering lupa, Pak, bahwa bukan saja perbuatan yang dilakukan, tapi ada perbuatan yang tidak dilakukan pemerintah. Artinya dia abai. Dalam proses banjir itu mereka selalu menyalahkan alam. Baik Presiden, Kementerian Kehutanan, pejabat pemerintah setempat. Alam aja disalahkan, Pak. Tapi ada yang mereka lupa. Mereka lupa membuat rencana ini, Pak, rencana banjir. Padahal banjir itu sudah pernah terjadi 100 tahun yang lalu. Artinya bencana yang sama ini bisa terulang. Nah, jadi kan kita tuh kan ada bikin peta kayak orang di Aceh ada tsunami 100 tahun yang lalu, maka dia bikin sebuah rencana strategis ya, penanggulangan tsunami. Nah, maka harusnya pemerintah ini dengan kejadian banjir 100 tahun yang lalu, karena ulun belajar lingkungan juga, Pak lah, itu dia sudah harus membuat rencana strategis, termasuk misalnya pembuatan dam dan lain-lain. Nah, dalam kasus banjir Kalsel, saya tidak melihat apakah masyarakat menganggap itu adalah sebuah kelalaian, padahal itu bisa digugat, Pak. Tadi ada di chat juga saya baca, apabila jalanan rusak, lalu terjadi seorang jatuh dan meninggal, apakah pemerintah bisa digugat? Kalau menurut saya bisa. Nah, saya minta pandangan Prof bagaimana ini. Termasuk juga banjir. Dia tidak melakukan sesuatu itu juga perbuatan melawan hukum. Terima kasih, itu saja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Julita, pertanyaan yang dan sekaligus tanggapan yang berbobot sekali ya, yang bernas sekali. Mempertanyakan bagaimana pemerintah ini kan tidak boleh hanya dipandang semata dalam artian aktif berbuat saja, melainkan membiarkan sesuatu pun itu dapat dikategorikan pelanggaran kalau menurut Bu Julita tadi. Kalau di dalam KUH Perdata itu ada kalau untuk perbuatan melawan hukum bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku seperti itu. Apakah dia melanggar kewajibannya atau tidak? Nah, bagaimana dengan tanggapan dari Prof Hadin? Silahkan, Prof. Ya, tadi saya kemukakan kan, secara material. Ini formnya belum. Okay. Ya, secara material itu kita lihat adanya pemerintah itu. Tadi kan pertama kali pemerintah itu diadakan tujuan utamanya menjaga rakyat. Kita mau bayar pajak, itu tujuan utamanya menjaga keselamatan, menjaga menjaga supaya rakyat ini hidup ya tenang, aman, damai. Karena itulah ini sejak lama kan saya katakan Cicero itu mengatakan salus populi suprema lex esto. Nah, jadi semua hukum-hukum itu kepada akhirnya kan harus tujuannya ke keselamatan rakyat. Nah, ini inti dasar. Jadi kalau ada rakyat
di dalam hidupnya mendapat kecelakaannya tuh di publik, di ranah publik. Nah, di ranah publik bukan dalam ranah privatnya kan. Nah, tapi di ranah publik, di jalan, apalagi tadi soal banjir. Banjir ini kan langganan, bukan banjir itu sekarang ini di Kalsel tuh bukan musibah. Banjir itu langganan. Nah, kalau langganan itu kan ada masalah. Jadi kita seringkan nah ini sebetulnya melanggar undang-undang lingkungan. Undang-undang lingkungan itu mengatakan bahwa kewajiban pemerintah memelihara lingkungan. Rakyat peran serta. Nah, rakyat berperan serta. Jadi jangan dibawa-bawa. Ada kan pidato pemerintah. Ini sekarang kita dapat musibah, maka tanggung jawab kita bersama untuk mengatakan, oh salah itu. Jadi bukan, jangan tanggung jawab bersama. Pemerintah yang bertanggung jawab. Dan rakyat hanya berperan serta. Berperan serta. Nah, apa peran sertanya kan ada pidato pengukuhan Pak Kusnadi lah. Prof. Kusnadi tentang peran serta rakyat di dalam lingkungan. Dia tidak bertanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab itu apa wujudnya? Nah, ini jadi kan secara material tadi kan saya jelaskan tanggung jawab. Tetapi secara formel, nah itu pasti yang dipastikan ada dituangkan di setiap peraturan perundang-undangan. Nah, contoh bencana alam. Nah, karena kan di Undang-Undang Dasar di pembukaan jelas itu sudah menyebutkan bahwa pemerintah memajukan kesejahteraan umum. Nah, kemudian yang pertama dulu lah, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Nah, lalu memajukan kesejahteraan umum. Nah, itu ini kan kemudian kita lihat ke bencana. Nah, di bencana alam ini memang sudah ada. Sudah dimuat di Undang-Undang Bencana Alam. Ini kan formel sudah kan. Nah, lalu kita menunjuk. Jadi menunjuk apa yang harus dilakukan di Undang-Undang 24 2007 itu menyebutkan pasal berapalah. Itu pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab. Atau di situ ada juga pasal 1 angka 5 penyelenggaraan penanggulangan. Nah, bencana alam itu meliputi penetapan kebijakan pembangunan berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, nah tanggap darurat dan rehabilitasi termasuk. Nah, lalu diuraikan penanggulangan itu apa? Jadi pasal 8-nya lah yang dikatakan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah, ini yang khusus daerah lah. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana itu apa? Nah, menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Misalnya kan ya kita memang kalau kita perhatikan kan ada lah pemerintah tapi tidak seperti yang dimaksud ini. Nah, ini ada lagi pengurangan risiko bencana dan pemaduan dan seterusnya lah, kita tidak ungkap ini kan. Pokoknya kita meyakini apapun yang terjadi di dalam negara kita tuh sudah diatur. Itu formel. Tapi materialnya pemerintah harus. Nah, karena itu ini persoalan mekanisme lah, persoalan hukum acara. Ini salah satu yang kita bahas kan hukum acaranya kan. Hukum acaranya. Kira-kira kalau pemerintah ini bertanggung jawab, gimana cara menyelesaikannya? Nah, salah satunya sekarang kan ini dimulai. Jadi pemerintah itu bertanggung jawab digugat. Jadi tadi kan dari diskusi tadi, gugatan itu sebetulnya 2. Memperbaiki jalannya pemerintahan. Artinya seriuslah pemerintah. Nah, perhatikanlah rakyat sungguh-sungguh. Nah, ikan buat ini. Nah, kemudian juga karena sudah terjadi kerugian,
kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian lah. Tadi kan lalai. Gugatan ini saya ungkap begitulah, gugatan banjir itu dia menggunakan dasar undang-undang bencana itu. Jadi undang-undang berapa tadi? Undang-undang 27 ya. 24 2007. Nah, salah satu pasal lah di undang-undang 24 27 itu, nah pemerintah wajib memasang memasang early warning lah, peringatan dini lah, memasang peringatan dini bahwa ternyata dari kemarin sidang hari Rabu yang lalu terungkap memang dipasang tapi tidak berfungsi. Ya sama kan, tidak dipasang. Memang dipasang ya kan. Sudah dipasang di beberapa tempat. Lah, di beberapa tempat itu hasil ternyata tidak berfungsi. Sama saja kan. Buat apa dijelaskan dipasang kalau tidak berfungsi. Nah, ini formel. Jadi sebetulnya lalu saya mengharapkan ini pengadilan TUN sekarang ini kan itu banyak tugasnya sangat strategis. Pengadilan TUN. Jadi kita kalau ingin memperbaiki pemerintahan supaya melindungi rakyat, karena kan di dalam konstruksi hukum administrasi itu, rakyat itu kan mendapat perlindungan. Hukum administrasi menjamin perlindungan hukum terhadap rakyat akibat tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah itu kan bisa perbuatan, bisa tidak berbuat. Nah, jadi kita mengharapkan sebaiknya ini pemerintah jangan juga model kayak menyangit. Sebaiknya biarkan rakyat terus banyak menggugat. Nah, biarkan, jangan ditutup, jangan merasa. Kalau kan dimusuhi rakyat yang menggugat. Nah, lalu pengadilan membuat putusan-putusan. Nah, sehingga menjadi satu pengembangan hukum administrasi. Nah, kalau kita berpegang pada undang-undang kan lambat undang-undang nih. Bahkan kadang-kadang tertinggal dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, jadi harapan kita, karena kan di sana kan bukan kerugian yang di pengadilan TUN, bukan masalah kerugian, tapi pengembangan hukum administrasi. Nah, saya mengharapkan seperti itu. Nah, jadi apapun yang terjadi kelalaian pemerintah, nah gimana ya kemarin waktu saya ahli itu tanya hakimnya, jadi hakimnya mungkin masih membuka juga kan, karena dengan adanya ketentuan Perma 2 itu kan, nah itu harus bekerja gimana jadi kita ini harus mengembangkan lebih baik lah, sambil belajar melihat contoh-contoh di beberapa negara. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Prof. Hadin. Prof, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Salah satunya dari para Tommy, tadi juga sudah disebutkan, saya ulangi saja. Jika ada jalan yang berlubang, kemudian mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memperbaiki jalan itu. Nah, apakah dalam hal ini terjadinya PMH oleh penguasa? Lalu kemudian apakah korban atau ahli waris korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah? Nah, ini ada satu lagi dari Azam, kita sekalian saja. Bagaimana kalau munculnya musibah itu karena dampak dari implementasi undang-undang itu sendiri atau ada kebijakan seperti itu? Apakah bisa di PT-UN-kan? Misalnya suatu saat nanti terjadinya banjir besar di Kalimantan Timur karena pembuatan ibu kota yang baru ini. Nah, gimana Prof? Silahkan, nah, yang Prof. pertama dulu kan, kalau kita lihat ini di Belanda itu, ada namanya inspeksi pajak, inspeksi jalan. Jadi di PUPR itu kan ada pegawai fungsional namanya inspeksi pajak, inspeksi jalan. Jadi setiap hari inspeksi jalan ini melakukan pengawasan jalan-jalan. Nah, karena gini kan, jalan itu kalau dipelihara itu akan
tidak menimbulkan biaya mahal. Karena kan asalnya kan lubang itu asalnya batu aja satu. Kan aspal. Aspal itu kan anunya kan terdiri dari batu di bawah. Nah, kalau kerupas batu satu aja asal. Tapi karena tidak dilihat atau tidak dikerjakan, lama-lama membesar. Nah, itu jadi lubang itu. Nah, jadi kita menarik itu. Ini saya mau informasikan dulu lah. Nah, jadi kalau pada saat keluar batu, karena ada inspeksi jalan itu diselesaikan langsung. Ini kan katanya jadi proyek. Nah, ini jadi masalah. Nah, besarkan dulu katanya lubangnya, baru nanti dikupas supaya jadi proyek. Ini pikiran bangsa kita seperti ini. Nah, terkait ini, tadi kan belajar, ini kan analog lah. Nah, tapi saya kira ini sama, mungkin hukum Indonesia. Nah, itu apa? Kalau ada sesuatu di ranah publik, lah di ranah publik itu kalau kita lihat yang di PUPR itu jalan, sungai. Nah, termasuk kan dalam undang-undang jalan raya kan sebutkan di halaman, tidak kan? Kalau ada orang, kan pernah kejadian itu, ada seseorang mobilnya kan kemudian anaknya kena di halaman. Nah, itu tidak masuk karena harus di jalan raya. Itu kan saya lupa itu soal pidana. Jadi kalau ada di jalan raya, di jalan raya, di sungai yang ada yang disebut di PUPR itu kan ada disebut ranah publik. Nah, di situ terjadi kecelakaan. Nah, itu tanggung jawab pemerintah. Jadi di ranah publik. Nah, kalau di halaman rumah kita misalnya di kebun kita kan itu kan bisa, saya memahami nggak bisa itu. Nah, kalau ada di ranah publik yang dalam itu tanggung jawab, misalnya sama di komplek lah. Komplek itu kan kalau hendak minta peliharaan, hendak minta perbaiki, itu diserahkan dulu ke Pemda supaya menjadi aset Pemda. Karena Pemda tidak bisa memperbaiki kalau bukan asetnya. Itu kan korupsi kan. Kalau kita memperbaiki komplek itu tidak diserahkan ke Pemda. Tidak boleh itu. Nah, kalau di ranah publik terjadi kecelakaan, itu kewajiban pemerintah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, tadi kan tetap sama saya pikirkan. Pertama, misalnya kan di Undang-Undang Lalu Lintas itu kewajiban pemerintah daerah itulah ya harus rambu-rambu kewajiban. Nah, rambu-rambu harus itu yang ini hukum administrasinya. Yang hukum administrasinya. Ada harus melihat rambu-rambu, harus memperbaiki jalan. Pokoknya menjaga keselamatannya. Nah, sekarang kalau sudah ada kerugian, nah saya kalau di mana namanya di pengadilan TUN ya, kalau ada kerugi kan tidak sebanding yang dibayar itu dengan kerugian real yang diderita korban. Nah, saya kira tadi saya ini pikiran saya lah, dan saya coba ikuti yang tadi yang kasus itu, memang yang kalau hendak yang real atau yang diharapkan kan atau kerugian imaterial. Nah, itu yang bisa tuh hakim perdata. Nah, dulu kan di KUHAP juga kalau ada orang yang merasa rugi lah, merasa dirugikan, itu kan kalau tidak salah kajian pidana, mungkin Ms. Pansah bisa menjelaskan tuh. Kalau misalnya kan dibunuh orang kan, nah yang keluarga yang meninggal itu kan bisa minta ganti rugi kepada pelaku, tapi gugatan perdata. Nah, ini dalam kaitan penguasa ya sama, saya kira. Itulah. Nah, kemudian yang kedua tadi musibah. Nah, ini dampak implementasi undang-undang. Implementasi. Nah, ini kalau atas dasarnya undang-undang, ini masih bisa berdebat inilah. Nah, kalau ternyata tidak ada kelalaian misalnya kan. Nah, misalnya tidak ada kelalaian, tapi ini memang betul-betul perintah undang-undang. Karena kan setiap perintah undang-undang itu kan dilindungi. Nah, tapi kalau
terjadi banjir ini tidak mungkin lah. Kalau kasus banjir, pemerintah undang-undang. Nah, itu mungkin gini kan ceritanya. Jadi pada saat kita membuat ibu kota negara, nah itu kan diminta membuat AMDAL. Nah, di AMDAL itu disebutkan dampak negatif lah, dampak negatifnya. Lalu dampak negatif itu kan dikelola. Nah, dikelola. Nah, lalu kita bisa melihat kalau ternyata pada saat sudah jalan kegiatannya, nah kemudian terjadi banjir, nah kita lihat di mana masalahnya. Nah, jadi bukan soal implementasi undang-undang itu kan. Di mana masalahnya? Apakah syarat-syarat yang apakah persyaratan yang diminta oleh AMDAL itu dipenuhi apa tidak? Nah, itu kan lalu yang bertanggung jawab kan di sana. Nah, jadi kita bisa mencari sumber masalahnya. Nah, sumber masalahnya. Pokoknya pada intinya setiap kerugian yang diderita oleh rakyat yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pemerintahan, nah itu bisa digugat. Karena hukum tertinggi tadi adalah keselamatan rakyat. Saya kira itu dulu lah. Ini 2 aja nih yang muncul pertanyaannya. Banyak ini Prof di chatting di apa namanya? Yang mana lagi? Ini ada nih yang menarik juga terkait dengan PPKM ini Prof. Yang sekarang sedang kita jalani bersama. Di Banjarmasin juga sedang PPKM level 4. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan ini mirip sebenarnya sama pertanyaan sebelumnya, yaitu jika pemerintah memadamkan penerangan jalan di malam hari, lalu kemudian ada kecelakaan, itu apa kira-kira upaya hukum yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ini juga berkaitan lagi, jika PPKM itu lalu kemudian mengakibatkan lampu tadi dimatikan, dan kemudian ada kebakaran seperti beberapa waktu yang lalu, ternyata si supir itu tidak melihat ada yang menyeberang karena kadap tadi, karena gelap. Jadi siapa yang salah, Prof? Siapa kira-kira yang bertanggung jawab ini? Korban meninggalkah karena lalai menyeberang, atau supir BPK yang menabrak karena dia tidak melihat jalan yang dimatikan tadi, ataukah bisakah ini pemerintah juga dipertanggungjawabkan? Nah, jadi ini kan ada ajaran sebab akibat kan? Ada ajaran sebab akibat itu yang di perdata itu ada diajari atau di pidana sebab akibat. Nah, sebab yang mana yang dekat? Nah, ya sebab yang mana yang dekat sehingga perbuatan itu terjadi. Jadi ini kan banyak sebab, kan? Apakah karena lampu itu lalu terjadi kecelakaan? Nah, ini soal pembuktian lah. Menelusuri lah. Karena kan akan kita jumpai banyak sebab. Lalu tahu-tahu kita mengklaim karena lampu. Apakah memang lampu penyebabnya? Nah, itu kan kalau ternyata tidak bisa. Nah, kita tidak bisa mengklaim bahwa karena lampu kan apa? Atau ada. Jadi mana yang kita permasalahkan lah, Kak, sebab yang paling dekat terhadap akibat yang kita lakukan. Nah, jadi kalau ternyata yang paling kita bisa, ini per kasus sebetulnya lah. Kalau kita terlihat, jadi saya meyakini kalau ternyata ini mungkin tidak kasus inilah, akibatnya itu karena lampu padam. Nah, ini yang dekat maksudnya. Karena kalau kasus ini kan belum tentu yang dekat itu padam. Nah, lalu karena lampu padam, terjadi kecelakaan, bahwa lampu itu yang menyebabkan. Nah, itu bisa. Tapi harus dilihat bahwa lampu itu yang menyebabkan. Nah, itu bisa. Tapi kalau ternyata banyak sebab, menimbul akibat. Nah, ini soal PPKM ini kan tetap kita, nah ini saya sebetulnya materinya tuh setuju materialnya, tapi kadang-kadang soal bentuk hukumnya kan dan tindakannya. Saya bisa ini cerita gini kan lah. Nah, tadi saya katakan sebabnya hukum kita ini kan ya tadi salus populi, nah suprema
leg esto. Jadi hukum tertinggi itu adalah keselamatan. Apapun boleh aja buat, PSBB, PPKM. Nah, tapi harus sesuai kewenangan, harus sesuai prosedur, dan karena ini soal penyakit lah, soal pandemik, maka harus berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran itu. Karena sering terjadi tindakan yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan pencegahan penyakit. Nah, jadi saya setuju sebetulnya kalau jadi tidak ada masalah. Nah, karena kita kan dasar hukum kita bahwa hukum tertinggi itu keselamatan kita, termasuk kesehatan. Nah, jadi kalau ada memang risiko lah kalau ada ternyata aturan itu misalnya kayak ini kan PPKM menyebabkan orang tidak bisa berusaha. Nah, lalu kan pilihan yang berusaha itu kah yang utama atau PPKM kah yang utama? Nah, lalu kita kembali ke asas tadi kan bahwa keselamatan itu tertinggi. Nah, ini juga didebat juga kan. Nah, saya itu aja mungkin adalah jadi kita ketika menentukannya kepada misalnya kan PLN itu kan pemerintah. Nah, apakah dia bertanggung jawab ketika mati lampu ada kecelakaan? Maka ini kasusnya panjang kan. Apakah lampu itu yang sebab langsung? Iya, nah, iya. Ya, tapi apakah itu ada diskusinya. Kada isi lampu misalnya ternyata mobil BPK-nya. Nah, jadi ya mobil itu kan di kasus ya. Mungkin ada pihak. Iya. Ada orang pidana paham ini. Baik, terima kasih Prof. Ini yang kalau memungkinkan masih ada beberapa pertanyaan Prof ya, mohon izin untuk membacakan. Ini kalau misalnya Prof dari Prima Adiaksantara ini. Permisi Pak Profesor, jika terjadi PMH yang berujung menjadi tindakan pidana karena melakukan tipikor, apakah boleh nih dituntut tun sekaligus perdata dan pidana? Jadi ada 3 tuntutan sekaligus nih. Tata usahanya, perdata, dan pidana. Seperti yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yang korupsi bansos kemarin, Pak Juliari. Lalu ini saya lanjutkan saja Prof dari Destano Anugrahnu. Izin bertanya Prof, semisal ada komunitas adat yang meminta penetapan statusnya untuk kepastian hukum lewat peraturan kepala daerah, dan sementara hari ini kepala daerah tersebut tidak melaksanakannya. Sementara Permendagri jelas menyebutkan bahwa jika ada permohonan harus dijawab 10 hari kerja. Nah, apakah kepala daerah atau Pemda tersebut bisa dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH oleh penguasa, mengingat perubahan terakhir Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, peluang untuk fiktif positif dihapus. Nah, ini juga berhubungan dengan itu Prof dari Bu Suliastiandari Markon. Dalam beberapa literatur mengatakan bahwa ukuran PMH oleh penguasa itu selain melanggar hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum atau détournement de pouvoir atau willquer, di mana 2 yang terakhir bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Nah, sementara Profesor menjelaskan PMH penguasa yang tidak tertulis itu melanggar pemerintahan yang baik. Nah, ini bagaimana ini Prof? Mohon penjelasannya. Jadi ada 2 inti sebenarnya di sini terkait apakah boleh melakukan tuntutan sekaligus pidana, perdata dan tun tadi, lalu terkait dengan PMH oleh penguasa yang dilakukan oleh Pemda karena tidak melaksanakan kewajibannya seperti itu. Nah, ini kan ketika Undang-Undang 30 2014 lahir, nah sempat jadi ramai kan. Ramai di dunia peradilan. Bukan di dunia apa namanya itu? Ya, jadi pembicaraan lah jaksa polisi. Pasal 21. Pasal 21. Jadi pasal 21 undang-undang itu, nah, karena kan korupsi itu kan dimulai hukum administrasi. Jadi korupsi itu dimulai, jadi pasal 2 ayat 1 yang korupsi pokok lah. Lain pasal-pasal pidana yang dipindah. Nah, KUHP yang dipindah ke Undang-Undang Tipikor. Jadi kan kalau kita lihat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu ada kan unsur perbuatan melawan hukum. Kemudian
penyalahgunaan wewenang. Nah, itu kan itu hukum administrasi. Ya, sekarang gini, lalu pasal 21 Undang-Undang 30 itu mengatakan bahwa kalau hendak menjadi pidana, itu kan minta dulu penetapan. Kalau hendak menuntut pidana, tapi ini tafsir lah, tafsir. Kalau hendak pidana, minta penetapan hakim karena bunyi pasal 21 itu kan gini kan. Saya bacakanlah bunyi pasal 21. Pengadilan berwenang menerima dan memeriksa dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Nah, jadi kita itu menyalahkan wewenang itu jangan, kalau menurut undang-undang inilah pasal 21 nih, jangan menurut pendapat kita. Gini kan jaksa gitu kan, jaksa. Nah, jaksa itu tiba-tiba memasang pasal 3 langsung. Padahal belum tentu dia menyalahgunakan wewenang. Nah, maka ujar pasal 21 tadi minta dulu penetapan. Penetapan apa? Penetapan hakim tun. Penetapan lah. Nah, sifatnya penetapan. Jadi ada melalui permohonan. Bukan kasus. Nah, jadi mungkin boleh saja kan. Jadi ada pengadilan maksudnya ini kalau saya pahami ini ya kasus itu kan yang kita ingat itu kasus Uci Kaligis yang ditangkap KPK itu kan. Nah, Uci Kaligis itu kan ke pengadilan TUN memohon pasal ini. Nah, tapi ternyata KPK tahu bahwa kelompok Uci Kaligis ini kan menyogok hakim yang ditangkap itu. Nah, dia menggunakan pasal 21 ini. Itu kasus Uci Kaligis ini kan. Karena ada kasus pidana, karena ada korupsi. Korupsi itu bila nyajar hakim tun kada menyalahgunakan, kada jalan korupsinya. Nah, jadi kalau kita sekarang kita tentang PMIH ini kan, kalau ada 3 ini asas umum lah. Asas umum, kalau ada 3 hukum mengatur, ada administrasi, ada perdata, ada pidana. Nah, yang mana didahulukan? Nah, asasnya kan itu karena ultimum karena asas ultimum medium. Remedium itu, tapi sebetulnya asas itu didahului dengan asas subsidiaritas. Jadi maksudnya pidana itu terakhir. Nah, itu terakhir. Nah, lakukan kalau ini tidak jalan, karena kan ultimum kan. Ultimum. Jadi subsidiaritas itu dahulukan administrasi dan perdata dulu. Administrasi dulu, perdata dulu. Nah, kemudian yang ini saya kasus si Juliari ini kurang tahu nah. Ya, dia kan kasus korupsi bansos. Terus kadi tuntut perdata lagi kah maksudnya? Apakah bisa gitu Prof? Misalnya masyarakat menuntut terkait dengan ini kan sudah pidana nih. Tapi ini kan perdatanya lagi. Yang bansos itu kan pemerintah, ya kan? Bisa aja menuntut pemerintahnya kan supaya menyalurkan. Nah, pemerintah kan yang pidana ini kan orangnya. Nah, dia sudah bertanggung jawab, kan sudah diminta pertanggungjawaban pidana. Jadi ada masalah, bisa kan minta ke pemerintahnya. Minta perdata dan tunnya ya Prof ya. Nah, tunnya dulu mungkin tadi kalau berdasarkan asas yang Prof sampaikan. Nah, ini Prof masih ada 2 lagi Prof. Apakah diperkenankan ini Prof ya? Sampai jam berapa kita nih? Sebenarnya sampai jam 3.30 Prof. 2 jam. Lagi 10 menit lagi lah. Oke, 10 menit lagi. Setelah 2 pertanyaan ini mungkin bisa kita akhiri Prof. Ya. Izin bertanya, semisal ada komunitas adat ini kah? Lain.
Bukan, itu sudah tadi Prof. Yang ini sudah. Prof. Bentar. Untuk tim yang menggugat banjir ini kembali dari Ibu Yulita sebagai saran, mungkin apakah bisa nih Prof, nanti Pemda berhati-hati dalam mengeluarkan izin di lokasi yang rawan menyebabkan banjir. Nah, ini Bisa tidak lucu. sampai mencabut izin, Prof? Saya mau cerita juga nih. Nah, iya Prof. Jadi kan ini cerita yang yang orang menggugat itu. Ada cerita. Dan itu diangkat oleh Walhe waktu saksi. Nah, jadi rupanya tidak Hakim Tun ini menghapus. Jadi Hakim Tun menghendaki jangan mengambil ke ranah Pak sebab banjir. Kita ke ranah sudah terjadi banjir katanya. Ini dihapus oleh Jadi sebetulnya kita hendak menyatakan bahwa jadi kayak gini kan maksudnya saya akan memberi saran ujung petitumnya itu ditertibkan perizinan. Nah, itu maksudnya. Nah, rupanya Hakim Tun ini gerah lah. Itu dimintanya dihapus, tidak jadi masuk. Saya sebenarnya setuju ini. Karena gini kan. Nah, cerita banjir lah. Saya juga ada menulis dan mendalami kisah banjir. Ada 3 pendapat. Nah, 3 pendapat. Nih, kaitannya nih. Bahwa banjir itu karena alam. Satu kan. Ada pendapat banjir itu karena alam dan perbuatan manusia. Ada juga yang ketiga, banjir itu karena perbuatan manusia. Nah, kalau Al-Quran itu perbuatan manusia. Jelaslah Al-Quran. Nah, surah Al-Muluk ayat 3. Nah, baca surah Al-Muluk ayat 3. Bukan yang bima kasabat aidinas lain. Ini ada surah Al-Muluk. Surah yang tiap malam kita baca itu. Surah Tabarak. Nah, Tabarak. Nah, itu jelas mengungkapkan. Jadi alam ini, itu kalau kita pahamilah, alam ini tidak mungkin secara alami, tidak mungkin akan mencelakakan kehidupan manusia. Alam itu ganas karena diganggu. Nah, karena ada. Jadi sebetulnya 3 pendapat ini bukan. Jadi kalau Jokowi kan mengatakan banjir itu karena cuaca ekstrem dan meluapnya das barito, tuh kan. Nah, itu alam semua tuh. Cuaca ekstrem. Nah, tapi ketika saya inventarisasi yang 3 sebab tadi itu ada dari pemerintah. Masing-masing ada dari pemerintah. Nah, kita juga sangat itu siapa namanya tuh? Kardiansah ya. Itu orang Banjar tuh. Jadi dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, cuma itu disembunyikan lah. Ini kan misalnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, dia menyebut memang karena alam lah. Lalu ada kata-kata di situ karena lahan kritis. Nah, lahan kritis. Nah, lalu pertanyaan saya, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu lahan kritis itu dikarenakan apa? Nah, apakah tambang atau kayu itu kan? Legal logging ya Prof ya. Mungkin juga yang legal kan, legal logging atau ilegal. Nah, tapi luasan kalau kita baca di kan penjelasan Kardiansah itu, nah itu luasan tanah lahan kritis itu besar yang menyebabkan banjir. Nah, sama setali 2 uang dengan tambang. Itu menyebabkan lahan kritis. Nah, kenapa tidak menyebutkan bahwa bukan hanya karena alam lah, karena cuaca ekstrem dan dan luapan das barito, ini luasan das barito dia sebut. Tapi juga karena lahan kritis. Tidak mungkin lah karena cuaca ekstrem aja kayak apa ekstremnya itu tidak mungkin, kecuali itu karena sudah katanya sekarang kalau di dalam Al-Quran Allah itu tidak lagi mengajab lewat alam lah. Itu zaman nabi-nabi sebelum aja itu yang dihancurkan. Yang sekarang itu tidak lagi. Nah, itu karena semua karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu apa? Kita bisa lihat jelas.
itu banjir terus-menerus. Pasti apa? Nah, lalu di situ kan saya sering tanya dengan mahasiswa, pertanyaan saya kan dengan mahasiswa, banjir itu karena apa? Nah, karena di hulunya ada orang yang berusaha menyebabkan hutan hilang. Nah, kenapanya bisa? Pertanyaannya, kenapanya bisa? Memang miliknya pengusaha itu tidak. Nah, karena dia diberi izin. Siapa yang beri izin? Pemerintah. Nah, jadi kan logikanya yang menghancur, yang menyebabkan banjir itu pemerintah. Itu kan logikanya. Nah, kalau kita ingin itu tadi kan memperbaiki banjir, itu kuncinya di tangan pemerintah. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Dalil saya kuat Al-Qur'an lah. Kemudian hasil-hasil penelitian. Nah, ini saya setuju. Tapi lucunya ketika itu dihapus di dalam gugatan. Sebab kita menghendaki petitum itu, nanti ada petitum bahwa pemerintah menata kembali izin-izin pertambangan, izin kebun sawit, nah yang berpotensi. Nah ini ceritanya panjang. Oke lah nih. Kemudian terakhir lah. Terakhir apa tak? Ini karena waktu juga Prof, karena ini nanti otomatis akan berhenti nih Zoom-nya begitu kita sudah mencapai waktunya. Jadi mungkin kita akhiri saja Prof untuk diskusi hari ini. Ini karena ada kesalahan teknis kemarin itu setting waktunya. Jadi begitu 3.30 itu nanti akan langsung bubar. Jadi sebelum kita bubar secara otomatis kita tutup saja dahulu. Terima kasih banyak Prof atas pencerahannya. Sebenarnya ada masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan dan kemudian mungkin kawan-kawan ingin menanggapi, apalagi tadi menarik sekali terkait dengan banjir yang apalagi tadi Prof mengatakan bahwa seharusnya memang di ujung ya Prof ya, di hulunya yang kita perbaiki seperti itu. Entah kenapa itu kok disuruh dihapus, itu sebenarnya juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa di benak kita semua. Baik kawan-kawan sekalian, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Muhammad Hadin Muhjat sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sudah memberikan kita pencerahan yang begitu luar biasa terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Saya selaku host pada hari ini dan moderator pada hari ini mengucapkan mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan. Mungkin Prof ingin memberikan penutup sebentar Prof. Ya. Maaf Prof, ini anaknya. Ya, demikianlah yang saya sampaikan. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut, terutama ini soal-soal daerah ya. Soal daerah dan nasib rakyat kita. Terutama saya bidang lingkungan lah, hukum administrasi lingkungan. Jadi bukan pidana lingkungan, hukum administrasi lingkungan. Nah, maaf nih saya pakai laung tadi karena sedang menguji. Ini habis tadi menguji S3 di Unpar, UPR. Itu masalah kebakaran hutan. Jadi brigjen dia polisi, pangkatnya brigjen dari BIN Mabes. Pak Beno namanya, Pak Beno. Saya kebetulan bertindak sebagai promotor. Karena promotornya ahli bukan orang hukum, padahal disertasinya hukum lingkungan. Nah, jadi persis tadi begitu selesai saya pindah, tidak sempat pas persis tadi. Itu pun karena waktunya 3,5 jam dipotong rektor. Tadi kan rektor yang memimpin. Nah, demikianlah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian. Terima kasih Prof Hadin. Baik, demikian tadi kita akhiri untuk diskusi Fakultas Hukum pada bulan Agustus. Semoga nanti untuk bulan depan kawan-kawan dapat bergabung kembali untuk diskusi Fakultas Hukum selanjutnya yang lebih menarik, yang tentunya juga menarik seperti itu, seperti yang telah disampaikan oleh Prof Hadin pada hari ini. Saya selaku moderator lagi memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lena, makasih keren, Ding. Alhamdulillah, jempol Lena. Halo Mbak Tami. Nggih. Anu nah masih di rumah ya. Manusianya di belakang. Karena teganal coba. Amun ganal nyaman, bahindip jana ajar. Nggih. Ayo Sehat selalu semuanya. Nggih, sehat. Assalamualaikum, makasih kawanan lah. Ya, Kak Tami. Kak sayang, ada siapa lagi nih? Rozani lah. Nah, semangat lah, buhan pian lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.